Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Mbak Dedi, yaitu tentang misteri dan sejarah. Pagi ini hari Sabtu, saya berada di makam pesarean Batu Ampar. Kita masuk ke lokasi dulu ya. Sejarah Bujuk Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Di suatu desa di wilayah Bangkalan tersebutlah seorang ulama bernama Sayyid Husain. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Sang Khalik. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan bahkan penduduk di sekitar Bangkalan. Namun, bukan berarti beliau terlepas dari orang yang membencinya, lantaran iri hati akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari salah seorang dari mereka yang iri itu berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Husain. Orang tersebut merekayasa berita bahwa Sayyid Husain bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Tentu saja berita tersebut pada akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, raja gelisah dan khawatir, dan tanpa pikir panjang lagi, sang raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya menuju kediaman Sayyid Husain. Sayyid Husain yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Sayyid Husain tidak bersalah, itu pun wafat seketika, dan konon jenazahnya dimakamkan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari dari wafatnya Sayyid Husain, raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Sayyid Husain tidak melakukan sebagai berita yang tersebar di kerajaan. Ia menyesali keputusan yang sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti kuat. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga raja berinisiatif memberi gelar kepada Sayyid Husain dengan sebutan Bujuk Banyu Sangka atau Buyut Banyu Sangka. Sayyid Husain wafat dengan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama bernama Abdul Manan dan yang kedua bernama Abdul Rahim. Sejak kejadian yang menimpa Sayyid Husain, Abdul Rahim lari ke desa Bire, masih dalam kawasan Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhir hayat beliau. Dan akhirnya beliau terkenal dengan Bujuk Bire atau Buyut Bire. Sementara Abdul Manan pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilalui dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar di Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertapaan ini beliau lakukan di bawah pohon Kosambi atau Kesambi selama 41 tahun. Sebelum akhirnya ditemukan seorang anak seorang perempuan yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah beliau dijuluki Bujuk Kosambi atau Buyut Kesambi. Singkat cerita,
Abdul Manan dibawa ke rumahnya dan menikah dengan putri sulung yang menderita penyakit kulit. Anehnya, pada hari ke-41 pernikahan mereka, si sulung sembuh dari penyakitnya. Bahkan kulitnya bertambah putih, bersih, dan cantik jelita hingga kecantikannya tersiar kemana-mana. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Taqihul Muqaddam, dan yang kedua adalah Bashaniyah. Setelah bertahun-tahun berdakwah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar dan terkenal dengan julukan Pucuk Kosambi atau Buyut Kosambi. Bashaniyah kemudian disebut Pucuk Tampang, putra kedua Abdul Manan. Putra kedua Abdul Manan mempunyai kesamaan sikap dengan ayahandanya. Beliau senang bertapa dan menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat. Dalam bertapa, Bashaniyah memilih tempat di sebuah bukit yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng. Bukit ini terletak kurang lebih 500 meter arah barat daya Batu Ampar. Pucuk Tompeng wafat meninggalkan seorang putra yang bernama Suadi dan dimakamkan di dekat makam ayahandanya. Suadi yang terkenal dengan sebutan Syekh Abu Syamsuddin dan mendapat julukan Pucuk Laktau, putra tunggal Pucuk Tompeng. Tidak berbeda dengan perjalanan hidup ayah dan kakeknya, dia senang bertapa, menyendiri, dan berpindah-pindah tempat. Salah satu tempat pertapaan beliau adalah di sebuah hutan di dekat kampung Ain Nyono, yaitu sebuah bukit yang terletak di kampung Ain Nyono yang menjadi tempat pertapaan Syekh Syamsuddin. Hingga saat ini dapat dilihat kejadian alam yang aneh berupa sumber air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Konon, Syekh Syamsuddin pernah menancapkan tongkatnya ke tanah sampai akhirnya keluar air deras dan mengalir ke atas bukit. Kemudian dipergunakan untuk berwudu. Atas kejadian inilah kampung tersebut diberi Untuk yang sudah menonton channel Mbah Dedi, yaitu tentang misteri dan sejarah, saya berterima kasih banyak. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. 2000 bos, bukan bos. Oke, kita kembali pulang ke Sidoarjo ya. Cukup sekian, terima kasih. Untuk hari ini kita religi ke makam pesarian Batu Ampar, Pamekasan ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Mbah Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.